Lanjut. Untuk acara terakhir selanjutnya yaitu kita membacakan sholawat dikhususkan untuk pahalanya untuk almarhum Haji Abdurrahman Wahid yaitu Gus Dur, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dimohon untuk bapak-bapak yang hadirin supaya bisa berdiri sebentar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji afata ya jiratal alami ya ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ngawiti ingsun larasiran kelawan muji maring pangeran yang paring rahmat lan kenikmatan lino wangine tanpa pitungan rino wangine tanpa pitungan ya Rasulullah salamun alaik ya asyani ya
lan maca tembe burine bakal sengsara tembe burine bakal sengsara ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a sya'ni wa daraji'an fatayaji lami ya uhaila judi wal karami ya uhaila judi wal karami ayo sedulur jongalalike wajib ngaji sang panatane ngandalake iman tauhid bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a sya'ni wa daraji'an fatayaji ratal alami ya uhaila judi wal karami ya uhaila judi wal karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Silakan duduk kembali. Maka di sami jadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma aftah futuhal arifin binuri sayyidil mursalin rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul bermuajahah silaturahim dalam rangka ngaji bulanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua kesehatan lahir maupun batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kebaikan umur, kebaikan keluarga kita,
dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menerus membimbing kita menuju jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin aina makanu min masarikil ardi ila magharibiha wa barriha wa bakhriha, khususan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, Syekh bin Hasan Asyadili, Syekh Ali bin Abi Bakar As-Saqaf, jami'i masyayikhina khususan muallif hadal kitab Syekh Al-Arif Billah Sayyid Syekh Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Athaillah Iskandari, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, Syekh Maimun Zubair lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain. Kok mutaba'ah? Awal apa tengah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab tentang ittiba atau mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita bertobat, itu urut-urutannya, tindakan selanjutnya atau apa namanya yang kita ikuti tidak lain tidak bukan yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'atur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad jama'a lan teman-teman kumpul atau mengumpulkan. Sesungguhnya Allah sudah mengumpulkan. Waqad jama'a Allahul khaira kullahu fil baiti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kebaikan, keseluruhan kebaikan. Fil baiti itu ada di dalam rumah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu seluruh kebaikan yang ada di alam semesta ini, kebaikan itu semua dikumpulkan dalam satu rumah. Wa ja'ala miftahahu mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan kuncinya rumah itu berupa mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengumpulkan seluruh kebaikan yang ada di alam semesta ini. Kebaikan-kebaikan semua dikumpulkan jadi satu di dalam rumah. Lah kuncinya, kunci masuk rumahnya itu adalah mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, syaratnya harus menemukan kunci. Lah kuncinya adalah ittiba bin Nabi, yaitu mengikuti jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatabi'hu bil qanaati. Bagaimana cara mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fatabi'hu bil qanaati bima razaqaka Allah taala. Yang pertama, kalau Anda ingin masuk ke dalam rumah itu, maka Anda harus mengikuti baginda Nabi Muhammad. Terus bagaimana cara mengikuti baginda Nabi Muhammad? Fatabi'hu bil qanaat. Maka Anda dari itu Anda harus berusaha
untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan qanaah, menerima apapun dengan lapang dada, menerima kondisi apapun dengan lapang dada. Yang pertama, semua nanti perjalanan kita mulai lahir sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu semuanya nanti pasti ceritanya gonta-ganti. Maka kalau Anda ingin mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, maka cara pertama Anda harus qanaah, menerima, mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Nah, syaratnya itu pertama. Jadi fattabi'hu bil qanaati bima razaqaka Allah taala. Jadi berusaha untuk mengikuti Nabi dengan menerima lapang dada rizki yang diberikan Allah kepada kita. Jadi fattabi'hu bil qanaati bima razaqaka Allah taala. Jadi yang pertama, kita harus qanaah, menerima apapun yang rezeki yang diberikan kepada kita, mau sedikit mau banyak, kita terima. Maka saya sering ngomong bahwa rezekimu tidak akan mampu mencukupi keluargamu. Rezekimu seberapapun banyaknya tidak akan mampu mencukupi keluarga. Gus, saya sebulan 100 juta. Kira-kira cukup apa enggak? Bayangannya pasti sampai cukup. Bayangannya pasti begitu. Gus, saya anak cuma satu, istri cuma satu. Sebulan 100 juta cukup apa enggak? Cukup. Cukup ya? Cukup. Karena istrimu sehat, anakmu sehat. Karena istrimu sehat, anakmu sehat. Maka berapapun hartamu untuk mencukupi keluargamu tidak akan cukup. Yang mencukupi keluarga kita itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mau uang 100 juta tiap bulan, kalau yang perempuan kena kanker, yang anaknya penyakitan semua, nggak cukup itu. 100 juta nggak cukup sebulan. Oh, stroke malah. Ya, maka syaratnya itu. Jadi kalau kita ingin mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, syaratnya apa yang diberikan kepada kita harus kita terima dengan lapang dada. Berapapun jumlahnya, nggak penting jumlah itu sebenarnya. Apapun nikmat yang diberikan kepada kita, kita terima. Ada seorang raja itu angkuhnya bukan main. Jadi semuanya bisa dibeli, semuanya bisa. Pokoknya macam-macam. Terus ditanya sama seorang ulama, wahai raja, seandainya Anda hidup di gurun Sahara, di gurun pasir, ya, Anda butuh minuman seteguk karena Anda sudah kehabisan bekal. Kira-kira minumanmu seteguk itu ditukar dengan kerajaanmu, kamu kasih apa enggak? Diberikan, saya berikan. Ternyata kerajaan yang begitu besar ditukar cuma satu teguk minuman. Bayangkan, yang awalnya dulu semuanya dianggap bisa dibeli. Ternyata ketika dia di padang pasir butuh minum, kerajaannya dikasih gara-gara pengen minum. Cuma seteguk saja. Makanya yang mencukupi keluarga kita itu bukan harta kita, bukan duit kita, tapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu kalau diberi rezeki, diberi uang suami, berapapun diterima, ucapnya alhamdulillah. Banyak-banyak, nanti kalau suaminya penyakitan malah bingung. Ya, sedikit yang penting suaminya sehat. Ya enggak Gus, tetap banyak suaminya sehat. Wah, itu lebih bagus, alhamdulillah gitu. Nah, makanya ini yang dinamakan ittiba bin Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita ingin mengikuti Nabi, cara pertama Anda harus menerima apapun yang diberikan kepada kita.
Mau enak, mau ndak enak. Mau sedih, mau susah, mau bahagia, mau gembira, sama. Sama. Jadi saya sering ngomong, ini sering tak ulang-ulang. Anda kalau punya duit banyak seneng apa enggak? Seneng. Kalau enggak punya duit, seneng apa susah? Pusing. Ya sudah ya. Sampean pernah punya duit apa enggak? Pernah. Sampean pernah enggak punya duit apa enggak? Biasa, sering. Ya, ini sudah sering tak ulang dan itu pasti berulang. Jadi sekarang kita punya duit mulai ini tanggal masih mulai agak minim ini sudah tanggal tua ini. Nah, nanti mulai menipis lagi. Nanti kembali lagi punya duit lagi. Ya begitu siklusnya. Mestinya ketika sampean sudah pernah punya duit terus punya duit mestinya nggak seneng, biasa saja. Wong sudah pernah. Wong sudah pernah. Sekarang sampean nggak punya duit sedih ya. Tapi besok kok sampean nggak punya duit kok sedih, berarti aneh. Wong sudah pernah kok sedih. Rasanya nggak punya duit kan ya begitu, paham ya? Rasanya nggak punya duit ya begitu. Terus Anda terulang lagi nggak punya duit lah kok sedih itu. Mestinya ya biasa. Oh berarti rasanya nggak punya duit sama kayak bulan kemarin. Sama. Mestinya nggak sedih. Nah kecuali sampean diuji yang lain, anaknya sakit seumpama, itu sedih. Nah berarti seumpama nanti 3 bulan kok diuji anaknya sakit, ya rasanya kayak begitu mestinya sama. Makanya saya ngomong orang itu pernah diuji kaya, pernah diuji miskin, pernah diuji sakit, pernah diuji sehat. Sampean pernah sakit, pernah sehat, pernah. Rasanya sakit gimana? Ya nggak enak Gus. Ya udah nggak enak. Rasanya sehat gimana? Sampean sudah pernah tahu semua. Sampean pernah diuji merasa paling super. Sampean pernah diuji nggak dihargai orang sama sekali. Kesono nggak dipercaya, kesini nggak pernah. Ya sampean sudah merasakan itu. Kita semua pernah merasakan itu. Dianggap nggak ada harganya. Sakit ya sakit. Berarti nanti ketika kita merasakan seperti itu lagi, mestinya sudah tatak, sudah pernah wong sudah. Makanya sebenarnya siklusnya muter gitu aja. Kadang kita itu kagetan, manusia itu kaget. Perasaan sudah pernah mengalami seperti itu kok mengalami kok susah lagi. Perasaan pernah ngalami punya duit, pas ketika punya duit kok senengnya nggak karu-karuan. Maksudnya, nah itulah salah satu bagaimana cara pengendalian. Nah, yang pertama bahwa cara mengikuti Nabi Muhammad SAW Anda harus qanaah. Yang kedua wazuhdi dan zuhud. Jadi zuhud, wazuhdi dan zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu bukan kok terus nggak butuh dunia, enggak. Zuhud adalah watakalluli minat dunia watarki ma la ya'ni min qauli wa fi'li. Zuhud itu mengambil sedikit dari dunia dan meninggalkan ucapan atau pekerjaan yang tidak berguna. Jadi sampean jangan sampai disalahartikan. Orang yang mengenal tasawuf, orang yang mengenal itu terus nggak boleh kaya, enggak. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kaya raya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kaya raya. Pembantunya 60. Pembantunya 60 yang nyuci baju sendiri ada, yang nyetrika ada. Kudanya kereta kudanya 2, kudanya 2. Itu kaya. Sekarang kebalik, pengikutnya Syekh Abdul Qadir Jailani malah miskin, kebalik. Loh iya, toreko yang mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani itu miskin apa kaya? Miskin, mestinya yang Anda ikuti itu Syekh Abdul Qadir Jailani kaya, maka aneh. Maka tetapi kekayaan itu atau harta itu tidak mempengaruhi antara Syekh Abdul Qadir dengan Allah Subhanahu itu. Jadi kaya itu boleh, miskin ya tergantung miskin itu. Tergantung. Makanya ada kata-kata kadal fakru ayyakuna kufra.
Jadi kalau miskin itu dikhawatirkan bisa kufur. Makanya wajah-wajah kita itu mending kaya. Jadi kalau takutnya kalau miskin tidak menerima takdir. Nah, tetapi apapun itu kita harus latihan. Seandainya nanti kita disistem oleh Allah ternyata ya biasa-biasa saja, enggak kaya ya enggak, miskin juga enggak, ya kita terima, alhamdulillah. Nah, itu maksud saya itu gini, ketika Anda miskin tidak ngeluh, ketika Anda kaya tidak sombong. Kebanyakan orang itu begitu, kalau kaya sombong, kalau miskin kebanyakan ngeluh. Nah, ngeluh ketemu yang ngeluh juga miskinnya nangis bareng, sama-sama miskin. Cerita yang satu cerita gimana ini Pak, ini Mang, ini ketemu ini belum ini. Dan yang satu sama, saya juga sama ini ya nangis bareng. Itu ketemu curhat sama orang yang salah. Ya, sama orang yang salah. Maka maksud saya begini, latihan, kita itu harus latihan. Seandainya kita ketemu sama-sama miskin, harus saling menguatkan. Enggak, ini sama-sama miskin, yang satu ngeluh, gimana nih kita bunuh diri bareng-bareng gitu nanti akhirnya. Waduh, bahaya. Makanya harus kuat. Ya, jadi saling menguatkan. Jadi cara yang kedua untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW adalah dengan zuhud, mengambil dunia secukupnya. Secukupnya itu gimana? Cukup beli mobil, cukup beli motor, cukup beli rumah, cukup beli helikopter, itu cukup. Selama ini orang pengen kaya, salah. Saya nggak pengen kaya, saya pengen cukup beli rumah, cukup beli mobil, cukup beli semuanya cukup. Loh, Anda kaya kalau nggak cukup beli rumah buat apa? Gitu ya. Maka ini bahasanya watakalluli minad dunya, mengambil sedikit dari dunia. Maksudnya apa? Cukup buat makan, cukup buat sekolah, cukup buat itu cukup. Selama ini doa kita itu minta banyak duit, salah. Doa kita itu minta kaya raya, salah. Doanya harus diganti minta cukup. Doa kalau salah ya malaikatnya ketahuan nanti, salah doanya sampean, ya gitu. Makanya watakalluli minad dunya wa tarki ma la ya'ni min qaulin wa fi'lin. Terus setelah itu Anda harus berani melakukan meninggalkan ucapan atau pekerjaan yang tidak ada gunanya. Sampean harus berani meninggalkan pekerjaan atau apapun ucapan, omongan-omongan yang nggak ada gunanya, nggak penting, itu harus sampean tinggalkan. Gitu ya. Jadi syaratnya 2 atau 3 lah. 3 syaratnya 3. Yang pertama qanaah, menerima apa pemberian Allah kepada kita. Mau enak, mau ndak enak, mau seneng, mau susah, mau beripuh, mau macam-macam. Kita terima dengan lapang dada. Yang kedua, watakal, mengambil dunia secukupnya, Yang ketiga, Anda harus berani meninggalkan ucapan dan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Sudah tahu ya, pekerjaan atau ucapan yang tidak ada gunanya. Ngerasani wong, menggunjing orang, ghibah, itu nggak ada gunanya, nggak penting. Makanya di hadis itu dijelaskan, orang itu kumpul manusia penting. Tapi kalau kumpulnya kelamaan pasti ghibah. Itu di hadis sudah dijelaskan kan. Jadi sampean nggak pernah kumpul manusia, salah. Wong manusia kok nggak kumpul manusia, masa mau kumpul jin? Jadi manusia itu yang benar ya kumpul manusia, tapi kumpul manusia lama-lama juga salah. Sampean udahlah, sampean berdua ngobrol pertama penting. Paling mentok kuat setengah jam, 1 jam. Setelah itu ngomongin orang pasti. Sudah, tak jamin itu sudah. Kekuatan setan itu dahsyat. Dahsyat. Maka sampean kalau berdua, kalau omongan sudah penting, sampean mending mikir, jangan mikir yang macam-macam. Mikir itu sampean pokoknya enak-enak aja pikirannya.
Pokoknya dunia ini dianggap dilawan dengan tidur, dilawan dengan ketawa, gitu-gitu loh. Pokoknya sampean kok berdua kok ngobrol, itu jangan sampai curhat yang susah-susah. Karena setan paling seneng itu. Setan itu paling seneng kalau hatinya orang mukmin ngeluh. Jadi hatinya orang mukmin kok ngeluh, itu berarti setan paling seneng. Nah, setan itu paling susah kalau orang-orang mukmin isinya hidupnya ketawa terus. Mikir besok semua gak ada makanan, tinggal ketawa aja. Berasnya habis, wah beras besok juga ada. Ya, cuman kita itu ketakutan duluan, ketakutan. Gini coba saya ulangi lagi biar saya sering mengatakan ini, hari ini adalah hari yang engkau khawatirkan kemarin. Dulu ketika sampean masih bujang, takut nggak laku, takut tidak menikah. Sekarang sudah menikah, dimintanya mau punya anak, sudah punya anak, pengen tambah istri apa anak ini, tambah anak, sudah ditambah. Itu awalnya kita ketakutan, nanti kalau saya tambah anak lagi, anaknya 3, gajinya segini aja, gaji pabriknya nggak naik. Faktanya sampai sekarang yang cukup, anaknya makan semua, istrinya juga makan. Nah, kita itu takut dengan bayang-bayang, takut dengan takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Sekarang nih ke depan, besok gimana ya anak saya sekolahnya, bayarnya gimana? Padahal belum Anda lewati. Oh, ini nanti kalau anak saya 3 ini gedenya bareng, sekolah SMP aja, wah susah. Faktanya nanti sekarang Anda takut, besok Anda pasti akan melewati itu. Paham ya? Jadi kita itu sering takut sesuatu yang belum terjadi. Maka Anda akan dibunuh oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Gimana ini? Lah padahal kalau sudah begitu ya kita kalah. Maka jiwanya akan turun. Terus menghadapi sesuatu ketakutan, minderan, gampang minder. Orang yang jiwanya kalah itu minder. Ketemu orang minder, ketemu ini minderan. Terus kalau di atas sedikit kemaki itu Bapak Sen. Pokoknya dia kalau enak sedikit, itu sombongnya minta ampun. Nah itu kenapa? Itu jiwa-jiwa yang sakit. Maka sampean sekarang mulai ditata kayak itu ditata. Jadi kalau kata Imam Ghazali itu begini, dalam tubuh manusia itu ada 3. Ini harus seimbang. Yang pertama amarah. Kalau sampean punya amarah, amarahnya lebih kuat. Sampean emosian, gampang mukul orang, gampang membunuh. Kalau amarahnya lebih tinggi dibanding atau amarahnya tinggi sama amarahnya rendah. Kalau amarahmu tinggi, gampang mukul orang, gampang bunuh orang, gampang nempeleng orang. Kalau amarahmu rendah, Anda gampang digetak orang, penyakitan. Sampai baru digetak aja udah penyakitan. Itu kalau amarahnya rendah. Terus nggak punya mental berjuang, baru ini mau tes ujian gitu. Waduh, nanti gimana ya? Ketakutan padahal dia belum mengalami. Besok ada pekerjaan tes di pabrik ini. Waduh, gimana nanti bisa apa enggak? Bisa. Itu begitu aja. Nah, itu berarti amarahnya rendah. Yang pertama, yang kedua adalah nafsu. Nafsunya tinggi juga bahaya. Nafsunya rendah juga bahaya. Sampean nafsunya tinggi bahaya, Pak. Bahaya itu. Oh, itu bukan hanya manusia yang nanti yang sampean makan. Kambing sampean makan. Tapi kalau sampean nafsunya rendah, ketemu orang, ketemu istri terus nggak ngapa-ngapain, ya stres sampean. Berarti sudah gila. Sampean nafsunya tinggi juga bahaya. Nafsunya rendah juga bahaya. Nah, akhirnya sampean kehidupan berumah tangga nggak ada gairahnya, nggak ada nafsunya, tidak ada nafsu. Maka sampean punya amarah itu penting, punya nafsu juga penting. Yang ketiga akal. Akal ini ilmu. Maka antara nafsu dan ilmu, nafsu dan amarah harus dikendalikan oleh akal yang berilmu.
Orang pengen kaya boleh, itu berarti Anda punya nafsu pengen kaya. Boleh. Enggak apa-apa Gus, enggak apa-apa, enggak dilarang dalam agama. Pertanyaannya begini, yang penting caramu kaya bener. Enggak ngerampok, enggak korupsi, enggak maling. Enggak apa-apa. Jadi Anda punya nafsu pengen kaya boleh. Yang penting caranya bener. Loh, kalau seumpama Anda berumah tangga terus Anda nggak punya nafsu kaya sama sekali, tiap hari tak jamin berantem sama istri. Kerja, nggak usah kerja, nanti juga ada lagi. Berantem tiap hari sama istri. Kamu nggak pengen, nggak kaya, nggak apa-apa, hidup begini. Itu nanti berantem terus sama istri. Nah, sampean punya nafsu yang tinggi yang tidak dikontrol oleh akal yang sehat atau akal yang berilmu. Kejadiannya kayak tadi, korupsi. Anda menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Mau korupsi, mau maling, mau garong, pokoknya dapat uang. Ini nafsu yang tidak dikawal, yang tidak dikontrol oleh akal yang berilmu. Amarah juga sama. Kalau Anda amarahnya ini nggak dikontrol, sama. Terjadi nanti pemukulan, pembunuhan itu gara-gara amalnya amarahnya lebih dominan dibanding akal ilmunya. Ini menurut Imam Ghazali. Makanya kita ini sadar betul punya nafsu, punya amarah. Lah nafsu sama amarah ini harus dikendalikan dengan akal yang berilmu. Akal yang berilmu. Sampai kita itu sebenarnya tahu bahwa pilih mana kira-kira makan daging sama makan batu. Kita semua tahu pasti milih daging. Semua ya, tanpa agama menjelaskan pasti milihnya itu. Tanpa agama menjelaskan pasti milih daging dibanding makan batu. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu juga mengirim naluri-naluri keilahian ke dalam diri kita. Kita tahu kita mendapatkan rezeki dari kerja sama maling. Itu tanpa ditanya agama, pasti semua orang tahu bahwa lebih baik bekerja dibanding maling. Itu bukti bahwa manusia itu punya itu. Nah, cuman itu nggak pernah dikembangkan. Maksudnya akal kita nggak pernah mengontrol keinginan-keinginan itu. Ini kejauhan maknanya. Yang penting pokoknya kedua bahwa kita harus zuhud, mengambil dunia secukupnya. Butuh makan ada, butuh motor ada, butuh sekolah anak ada. Itu secukupnya itu. Jadi Anda butuh apalagi ya pokoknya secukupnya. Kita harus berani meninggalkan omongan atau perbuatan yang tidak ada gunanya. Yang tidak ada gunanya. Faman barang siapa futiha yang dibukakan man lahu kepada man. Dibukakan babul mutabaati fadzalika dalilun ala mahabbatillah. Barang siapa atau siapa saja yang dibukakan pintu untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu menunjukkan orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampean kalau berani qanaah, berani ini enggak bicara nanti sholat qobliyah, enggak itu dulu yang diajarkan, ini dulu. Sampean pertama bisa menerima, bisa qanaah. Kedua sampean tadi dijelaskan semua. Enggak kok Gus, ini sunah Nabi apa qobliyah itu nanti belakangan itu. Yang awal itu ini dulu, sampean kita menerima apapun yang kita terima, yang diberikan kepada kita. Jadi sampean Gus ini puasa Senin Kamis itu nanti belakangan. Gus saya mau berzikir ini zikir belakangan itu. Yang pertama diajarin ini dulu. Sampean harus belajar menerima apapun yang diberikan Allah kepada kita. Sampean harus berani mengambil dunia secukupnya. Secukupnya itu berarti tidak serakah maksudnya. Bukan kok Gus nggak boleh kaya, bukan.
Bukan soal nggak boleh kaya. Jadi hartamu tidak mempengaruhi hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean punya harta, tasarufnya bener, zakatmu jalan, sedekahmu jalan. Itu yang dimaksud zuhud itu. Ya, kita punya uang banyak kalau nggak pernah zakat malah dosa, nggak pernah sedekah malah pelit. Makanya kuncinya diajarin ini dulu, nggak diajarin nanti sholat ini ya 2 kali, ini sholat tarawih, enggak, nanti itu nanti. Jadi yang perlu ditanamkan kepada diri kita ini, kita tancapkan, sampean harus qanaah, menjadi menerima apapun pemberian Allah. Sampean harus zuhud, berani mengambil secukupnya dunia. Cukupnya, nggak perlu sampean menyimpan menumpuk nggak usah. Yang penting sampean butuh mobil ada, butuh motor ada, butuh pergi jalan-jalan healing ada. Itu kuncinya kan itu. Sampean numpuk duit di rumah banyak, di ATM banyak, tapi sampean mau healing nggak bisa. Kenapa? Ya sakit kok. Sakit. Sampean bisa pergi, istrimu nggak bisa. Istrinya bisa, anaknya nggak bisa ikut. Padahal di ATM rekeningnya banyak. Maka yang penting itu cukup. Saya ulangi, yang penting itu cukup. Jadi nggak perlu sampai numpuk banyak, nggak usah. Pertama. Maka kalau kita dibukakan pintu mengikuti baginda Nabi Muhammad, itu bukti bahwa kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini 3 kunci ini kita pegang. Gus, saya ini kalau sholat subuh kadang kebablasan. Tidak apa-apa. Yang penting tidak Anda sengaja loh ya. Ya kalau Anda sengaja ya repot. Tidur bangun jam 7. Tidak apa-apa, segera wudhu kodok. Tapi yang perlu dipegang ini dulu. Sampean bisa menerima ketentuan Allah. Bahwa ya Allah ya Rob, saya tidak pernah menyengaja pengen tidak sholat subuh. Ya karena dibangunkan jam 7 ya berarti saya tidak sholat subuh. Ya berarti qadha subuh gitu loh. Jadi latihannya di sini. Nah besok setelah sholat Anda berdoa, saya besok pengen sholat subuh tepat waktu. Itu aja. Nah ini berjalan siklus muter terus, nanti jadinya pasti istiqomah. Jangan ngoyo. Apa ngoyo itu? Pokoknya saya harus ini, saya enggak. Allah enggak begitu. Allah itu pokoknya kamu melakukan semampu. Mampu sholat 2 rakaat ya 2 rakaat. Mampu sholat 3 rakaat 3 rakaat, 4 rakaat. Enggak usah kamu ngoyo. Anda sehari mau zikir la ilaha illallah 10 kali boleh, 100 kali boleh, 300 kali boleh, bebas. Tapi yang paling terpenting Anda qanaah, menerima apa yang ketentuan Allah kepada Anda. 1, Anda harus berani zuhud, mengambil dunia secukupnya. Anda harus berani meninggalkan omongan dan kelakuan yang tidak ada guna. Kuncinya ini dulu. Sampai nanti mau terawih 100 rakaat mau terserah, tapi ini dulu. Nah, ini dulu yang harus dipegang. Allah Ta'ala qul in kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni yuhibbukum. Qul in kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni yuhibbukum. Allah berfirman, Qul in kuntum, qul katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, apabila kalian semua benar-benar mencintai atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku, fattabi'uni, sampean harus mengikuti aku. Aku itu maksudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti cinta kita kepada Allah itu berarti ittiba atau mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita kuncinya itu. Jadi kuncinya mengikuti Nabi itu yang pertama bukan kok terus sholat Gus, ba'diyah qobliyah, itu nanti. Yang sekarang perlu kita tanamkan adalah apapun yang sekarang kita punya, enak tidak enak, kita menerima. Setelah itu Anda harus berani punya niat mengambil harta atau mengambil dunia secukupnya.
enggak serakah. Yang ketiga, mau meninggalkan omongan dan perbuatan yang tidak ada guna. Kalau sampean ini sudah menjalankan, pelan-pelan nanti sampean sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad banyak, mulai sholat, mulai macam-macam itu, otomatis itu akan mengikuti pelan-pelan. Yang penting wajibnya dulu. Yang penting wajibnya, Gus saya ini pengennya zikir sehari 30.000, terserah, tidak apa-apa kalau mampu. Gus saya cuma mampu sehari 10.000, terserah, bebas. Gus saya cuma mampu 110, nggak apa-apa. Kuncinya itu cuma istiqomah, kuncinya itu. Sampean sekarang zikir 10.000, terus setelah itu libur 3 tahun, sama saja. Maka sampean bisa konsisten sehari 100, sehari 10. Yang penting konsisten itu lebih dahsyat dibanding sekali dudukan 100.000. Terus libur 3 tahun. Nah kebanyakan begitu. Nah kebanyakan kita itu begini. Kalau punya hajat semangat. Ya ada hajat nih. Semangat. 3 bulan berturut-turut oke. Puasa 41 hari nggak makan cuman makan nasi doang kuat. Karena punya hajat. Tapi setelah hajatnya selesai, sudah malas-malesan mas. Udah libur itu setelah 41 hari itu sudah libur, sudah nggak lagi. Saya puasa Gus, apa puasa ditembak enggak apa-apa. Wah, ada yang kayak gitu. Semangat, nggak makan. Pas puasa wajib malah nggak puasa. Pas Ramadan malah nggak puasa. Loh, itu banyak kayak gitu. Saya menemui yang seperti itu banyak. Kalau urusan puasa biar rezekinya banyak semangat, tapi pas puasa Ramadan malah tidak puasa. Contohnya gitu. Maka yang begitu-begitu itu nanti, tapi yang penting wajibnya Anda lakukan. Maka kalau kita ingin mengikuti apabila kita semua ini benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya harus mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza talabta al khaira kullahu faqul Allahumma inni as'aluka al mutaba'ati li rasulika fil aqwali wal af'al. Ini sudah pernah tak ijazahkan belum? Sudah ya? Idza talabta, apabila kamu mencari kebaikan, ya, apabila kamu mencari kebaikan, idza talabtal khairu kullahu, apabila Anda ingin mencari semua kebaikan yang ada di alam semesta ini, fakul maka katakanlah Allahumma inni as'aluka al-mutaba'ata li rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal af'ali. Saya ijazahkan doa ini. Sampean baca sehari sekali, nggak usah banyak-banyak. Allahumma inni as'aluka al-mutaba'ata li rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal af'ali. Ajas cukup. Dan saya kalau ingin mendapat seluruh kebaikan yang ada di alam semesta ini, doa ini. Habis sholat sekali-sekali, nggak usah panjang-panjang. Pokoknya sampai subuh sekali, zuhur sekali, asar sudah 1 kali yang dibaca. Maka Anda akan mendapat keseluruhan yang ada di dunia ini yang baik-baik. Alhamdulillah. Jadi sampean ini doanya Syekh Ibnu Athaillah Askandari. Wa man arada dzalika fa alaihi bi adami dzulmin li ibadillahi fi a'radihim wa an sabihim falau salimu min dzulmin ba'dihim ba'dan lan talaqu ila Allah walakinnahum muawwaquna kal midyani bisababi man yajnubu. Saya ulangi lagi, wa man arada, dan barang siapa yang menginginkan. Jadi barang siapa yang menginginkan, atau aroda itu ya ingin mengikuti. Barang siapa yang ingin mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW bi adami dzulmin, dia harus meninggalkan perbuatan zalim, perbuatan zalim pada seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dijelaskan begini. Barang siapa yang setiap bangun tidur di pagi hari kok tidak
ada niatan untuk menzolimi, menyakiti orang, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean setiap bangun pagi, kok di dalam setiap bangunmu itu nggak pernah punya niat jahat, nggak pernah ingin menzolimi orang, kok sampean bener-bener, maka dosamu diampuni. Cuma niat doang loh Pak, cuma niat doang. Itu Anda belum mengamalkan sesuatu, baru niat saja. Pagi hari ini saya tidak ingin menyakiti siapapun, tidak ingin menzolimi siapapun, tidak ada di hati begitu, maka dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diantara kalau kita ingin mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, bi'adami dzulmin li ibadillahi, Anda tidak boleh berbuat zalim kepada semua hamba Allah, semua, bukan hanya manusia, semua. Maksudnya begini, kalau sampean mau motong ayam ya potong aja, tidak perlu terus disiksa dulu, kakinya di atas, biarin mati gitu, enggak. Makanya kalau mau dipotong, potong saja. Kalau Anda mau motong kambing, potong saja kambingnya, enggak, jangan udah ke sini, pokoknya dilemparin batu aja. Contohnya begitu. Itu diantaranya Anda sudah menzalimi makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang mengganggu, ada yang salah paham, Pak. Kata Gus Wahid, dilarang menyakiti makhluknya, semuanya. Dia itu digigiti nyamuk, dibiarin aja. Kata Gus Wahid ini enggak boleh. Ini kadang salah paham. Maksudnya begini loh, kalau Anda ada macan di depan sampean, terus sampean diem saja, ya dimakan sampean. Jadi maksudnya Anda tidak boleh menzolimi itu yang kira-kira tidak mengancam diri Anda, yang tidak mengancam diri Anda. Terus Anda di depan sampean ada ular, sampean malah dimaja, ya digigit sampean. Maka semua, bukan hanya sesama muslim, semua manusia, semua hayawan, mau hewan, mau tumbuhan, mau macam-macam, Anda lah ini kalau nggak dilatih Pak, nggak bisa. Kita itu serumah aja kadang suka menzolimi, serumah ini Pak, serumah, apalagi beda rumah. Serumah aja kadang-kadang masih kayak gitu. Makanya ini kalau nggak dilatih tidak bisa. Jadi kalau kita ingin mengikuti Nabi atau ingin cara yang terbaik, jangan menzolimi orang. Maka banyak Pak, wali-walinya Allah itu diangkat jadi wali itu bukan karena dia sehari semalam sholat 300 rakaat, enggak. Dia hanya cukup menjaga tidak pernah menyakiti hati orang, tidak pernah omongannya, tidak pernah menyinggung orang, kelakuannya tidak pernah menyinggung orang. Hanya itu doang. Sholatnya ya biasa-biasa aja, pokoknya 5 waktu jalan. Kadang-kadang sunnah, kadang-kadang enggak, kadang-kadang Senin Kemis, kadang-kadang cuman gitu. Tapi diangkat oleh Allah jadi wali gara-gara apa? Hatinya, mulutnya enggak pernah menyakiti orang. Sederhana. Nah, makanya ini kalau nggak dilatih tidak bisa. Bi'aradihim wa ansabihim, Anda tidak boleh menzolimi manusia baik secara kehormatan atau secara nasabnya. Wah, ini turunannya orang nggak jelas. Wah, ini turunannya bakul jualan. Nggak boleh Pak. Oh, karena dia turunan kiai hebat atau turunan ajengan hebat terus menjatuhkan nasab-nasab yang lain, enggak boleh, dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh menjatuhkan kehormatannya. Sampean dijatuhkan kehormatannya, Pak RT di depan umum, tapi cara mendebatnya tidak pakai etika. Berbeda pendapat itu boleh, boleh. Anda tidak cocok dengan gagasan orang, pendapat orang boleh. Tapi yang tidak boleh Anda menjatuhkan orangnya. Oh, orang ini goblok, orang ini seumpama. Seumpama Anda nggak setuju dengan pendapatnya boleh, nggak ada yang melarang. Manusia kok disuruh sama nggak bisa. Tapi yang dilarang adalah Anda tidak boleh menjatuhkan kehormatan siapapun.
termasuk orang yang tidak punya kehormatan sama sekali. Siapa Gus? Orang gila. Orang gila di mana-mana itu ya nggak dihargai orang, wong gila namanya. Maka jangan suka Anda goda orang gila. Gila kan gitu kadang ada ya. Nah, berarti ya gila sendiri dia, orang gila kok gitu. Nah, itu berarti Anda sudah menjatuhkan kehormatan Nabi melarang itu. Jadi nanti urusan sampean mau sholat tahajud 10.000 rakaat terserah nanti. Yang penting ini dulu kita tata. Anda harus berani tidak menyakiti manusia. Mau dia Islam, mau dia tidak Islam. Oh, Pak, kita yang sama Islam aja berantem, Pak, apalagi di luar itu. Kita nggak cocok. Gini ya, katanya gara-gara beda agama berantem. Agamanya sama ya masih berantem, Pak. Agamanya sama nabinya sama berantem. Nabinya sama berantem. Organisasinya sama lu masih berantem, Pak. Ya terus kapan kita nggak berantem? Oh banyak. Organisasinya sama, satu organisasi ini masih berantem. Katanya kita harus satu. Beda nabi, beda agama berantem, beda nabi berantem. Nabinya satu sama berantem. Makanya itu gak boleh. Makanya kita tidak boleh menyakiti siapapun, ya. Mendolimi siapa. Nah ini kalau nggak dilatih, Pak, nggak bisa. Jangankan kok kita yang orang-orang awam begini, gitu. yang sudah dijuluki ajengan, yang kiai apa sama dalam rangka mengendalikan ini semua. Itu ya. Maka ini latihan. Jadi dalam rangka latihan, semua itu latihan. Nggak ada yang ujuk-ujuk sempurna, itu nggak ada. Ya Allah Gusti, walakinnahu mu'awwakuna kal midyani bisababi man yadu. Jadi intinya bahwa manusia itu dihalang-halangi dengan perbuatan zalim seperti orang yang mempunyai banyak hutang dan ditagih oleh penghutangnya. Pak, sampean sekarang menyakiti orang, menjatuhkan martabat atau nasabnya orang. Kamu itu anaknya tukang apa? Gak jelas, gak bakal pinter kamu. Seumpama kamu menjatuhkan kehormatan, nanti di akhirat itu ditagih, Pak. Ditagih. Ya Rasul, ya Allah, dulu orang itu yang mau masuk surga itu karena dia punya amalan yang banyak. Orang itu dulu pernah menyakiti saya. Dulu saya pernah dijatuhkan kehormatannya. Saya dulu pernah dihina nasabnya. Ya. Anda tinggal satu langkah masuk surga nggak jadi. Saya kasih contoh begini, nanti dijelaskan. Sampean punya temen bupati, akrab. Sampean punya temen raja, akrab. Punya temen presiden, punya temen ini. Terus tahu-tahu sampean ngobrol nih, lagi ngobrol sama enak sama bupati sama presiden. Bicara soal begini. Terus ada orang datang ngomong, Pak, utangnya tak bayar dulu, Pak. Hutangnya bayar. Pertanyaannya, kira-kira wajah sampean kayak gimana? Walaupun utangnya nggak banyak, anggap saja 10.000. Tapi kalau nagihnya di depan bupati, nagihnya di depan presiden, nagihnya di depan gubernur, sampean pasti akan kikuk. Wajahmu pasti akan berubah. Sama nanti di akhirat juga begitu. Anda punya amalan banyak, Anda punya sedekah banyak, Anda punya macam-macam. Tapi Anda di hadapan Allah nanti ada yang ngomong begitu. Ya Allah, orang itu dulu pernah menyakiti saya. Orang itu pernah menjatuhkan kehormatan saya. Wah, wajahmu nggak karu-karuan. Di depan bupati saja malu, apalagi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kalau nggak dilatih, Pak, nggak bisa. Nggak bisa. Maka kita ini dalam rangka latihan. Semuanya ini latihan, termasuk saya. Latihan.
Wa alam annaka law kunta mukhassisan indal malik. Nah ini dijelaskan di bawah. Muqarraban min hawa ja'a man yatlubuka bidainin yudiku alaihi walau kana qadran yasiron. Seumpama kamu seorang yang istimewa dan Anda kenal dekat dengan raja, Anda akrab dengan raja, Anda biasa komunikasi dengan raja, dipanggil dengan di istana sudah biasa. Lalu ada orang datang menagih hutang di depan raja. Mas, mbok utangnya dibayar dulu. Maka Anda pasti merasa resah, merasa kikuk, walaupun hutang tersebut hanya sedikit. Hanya sedikit. Ini sampean buaya sok-sokan ngobrol, ternyata ada orang, bro utangnya bayar dulu bro 100.000. Wah, enggak karu-karuan. Nah, nanti di akhirat itu begitu. Maka nanti di akhirat itu ada yang menuntut kita 100.000 orang lebih yang seperti itu, Pak. Kalau kita di dunia sukanya menjatuhkan martabat nasab seseorang. Oh, anaknya siapa itu? Anaknya maling ya jadinya maling. Anaknya ini ya, itu termasuk Anda menjatuhkan nasab. Walaupun Anda itu turunannya siapalah, Sunan Gunung Jati atau siapa, Anda hebat. Ketika Anda ngomong seperti itu, maka nanti akan dituntut oleh orang itu di akhirat. Nah sekarang itu sedang terjadi seperti itu. Yang turunan orang besar menghabisi yang enggak jelas-jelas. Ya, jadi ada orang keturunan siapalah terus ngomongnya seenaknya sendiri. Paham ya? Nah, makanya kita latihan. Siapapun orangnya wong manusia. Karena semua itu kita diciptakan lahir dari rahim siapa juga kita nggak tahu. Nah, kalau saya boleh milih ya saya mending dilahirkan anaknya presiden, Pak. Jelas. Nah, makanya kita nggak pernah tahu kita dilahirkan dari rahim siapa. Maka jangan pernah menjatuhkan kehormatan atau nasab seseorang. Nanti di akhirat 100.000 orang lebih akan meminta tanggung jawab, mulai harta yang Anda dituduh merusak harta, merusak kehormatan dan lain-lain. Nah terus bagaimana tingkahmu ketika nanti di akhirat? Maka ini menjadi pelajaran kita bahwa nasab kehormatan itu sebenarnya tidak ada artinya. Enggak ada artinya. Yang ada artinya adalah takwamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda mau turunannya siapapun, kalau Anda mau turunan singa, tapi kalau Anda kucing ya tetap kucing. Anda mau turunannya siapapun, tapi kalau Anda macan ya tetap macan. Maka kita sebenarnya yang bisa menentukan jalan kita. Nah orang-orang tua kita yang mendoakan. Wal musabbu haqqan wallahu a'lam bishawab. Ini saya enggak bisa panjang-panjang buatuknya, sebenarnya tak tahan ini. Semoga manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairul bi kullihi min huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul li haulim minal ahwali mukkah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij'alal. Yang mau tanya silakan.
Yang mau tanya silakan. Apa lagi Pak? Partai dan